Itu linknya yang terbaru ya, bukan yang link sebelumnya. Tip. Ada yang nyasar beberapa. Udah. Sebelumnya Anda mau absensi dulu. eh, Anda mau absensi dulu. Bentar. Oke, kita 25 orang, betul. Oke, bismillah. Mbak Aisyah Toha ada? Mbak Aisyah Toha, cek. Ada hadir. Tape. Mbak Agni Hasna Mawaddah ada? Agni Hasna Mawaddah. Hadir Ustaz. Mbak Aisyah Adibah ada? Mbak Aisyah Adibah nggak ada. Mbak Anissa Safira Arashi. Hadir Ustaz. Oke, Mbak Dini Mardiani. Ini Hadir Ustaz. oke. Bentar, kayaknya ada yang diganti deh, beberapa orang. Bentar, karena beresin dulu. Mbak Faraswati Muklis ada? Mbak Faraswati nggak ada. Hmm, Bentar, kok di sini ada Faraswati Muklis ya? Belum ada ganti ya? Oh, Mbak Faraswati itu Mbak Fatin ya? Nah, nah, Ustaz. Oh, Ikhwan ya? Nah, Fatin itu Ikhwan yang ya? nah, yang para Fasrawati Muslis itu nama Umi Ustaz. Oh, berarti ini yang daftar Pak Fatin ya? Iya, nah, Oke, berarti Anda ganti ya Fatin ya? nah, Fatin Al-Makassar, Ustaz. Mm-mm. Berikutnya Mbak Fatimatu Zahro. Mbak Fatimatu Zahro, tadi kayaknya ada. Belum ada. Mbak Fatimah Zakiyah. Mbak Fatimah Zakiyah, cek. Oke. Pak Gemilang Miftah, Ada Ustaz. ya sudah. Pak Gemilang Miftah ada. Mbak Ismatillah, Mbak Ismatillah. Pak Kamaludin, Pak Kamaludin. Kok akunnya dua ya Pak Kamaludin? Maaf. Pak Kamaludin, nggak ada suaranya. Akunnya kok dua ya? Kalau bisa satu aja ya yang masuk. Nggak ada juga. Pak Maulid Tri Alif, oh, yang nggak ada ya. Pak Muhammad Aidil Takdiman, Pak, Pak Aiman ya. Pak Muhammad Iya, Aidil Takdiman, Pak Aiman ya. Oke. iya bisa Iman bisa Idil. Nah, Pak Muhammad Arfan. Hadir Ustaz. Pak Muhammad Kafi Albana. Mbak Naila Aprilia Ifah ada? Mbak Naila Aprilia Ifah. Ustaz. Oke. Hadirah. Pak Komarudin ada? Kamaludin ada Ustaz. Enggak, Komarudin. Oh Komar. iya. Enggak ada. Pak Ragil Satrio. Enggak ada Pak Ragil. Mbak Rana.
Mbak Rana, cek. Ustaz. Mbak Revi Meika, Revi Meika, nggak ada juga. Mbak Siska Afrianita, Ada. oke. Pak Sulfajur, Hadir Ustaz. hmm. Mbak Sumah Juntur Rahman, Mbak Sumah Juntur Rahman, Usama Junur Rahman kali Ustaz. Usamah ya, anak kira Sumah. Maaf, salah tulis. Hadir Ustaz. Mbak Wina, Hadirah. terakhir Mbak Arini Nur Asani ada? Hadirah Ustaz. Oke, sudah. Afwan Ustaz. Ada yang belum Assalamualaikum. disebut? Afwan Ustaz. Ana Ya, Ustaz, apa salah kelas ya? Ana atas nama Marlina. atas nama Lina ya? Marlina ya? Marlina. Naam. Iya. Ada lagi yang belum disebut? Pak Komarudin ke Komarudin siapa? Ustaz. Ya. Pak Abdullah ya? Ya Ustaz. Nah, Ustaz. Oke. Bentar. Ada lagi yang belum disebut? Saya Ustaz bermasuk. Pak Gemilang Miftah ya? Ya. Oke, sebentar. Ada lagi? Udah ya? Udah semua, alhamdulillah. Ada beberapa yang belum masuk, mungkin 4 orang ya, kurang lebih. Ya mungkin nanti aja. Eh, nanti anak cek di grup yang belum masuk. Baik. Oke teman-teman, ahlan wa sahlan di apa? Di Usul Ilmi. Insyaallah dalam 3 bulan ke depan kita akan belajar bagaimana baca kitab. Ingat, eh, jadi ada 2 kelas ya sebenarnya. Sudah terlihat? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Jadi ada 2 kelas sebetulnya. Ada 2 kelas, tapi anak pisah. Yang pertama kelas pemula, yang kedua kelas lanjutan. Kelas pemula ini mungkin buka 4 kali setahun, kalau kelas lanjutan cuma 2 kali, 1 sampai 2 kali setahun. Tapi biasanya 2 kali sih, 2 kali setahun. Nah, kelas pemula ini targetnya apa? Targetnya ini, sebentar. Oke, kelas pemula targetnya apa? Kelas pemula ini, ya antum ini sekarang kelas pemula, itu targetnya adalah bisa baca kitab. Bisa baca kitab. Nah, ini targetnya. Jadi, kalau ditanya anak SD bisa nggak baca kitab? Bisa. Tapi kalau disuruh baca skripsi, mungkin bisa tapi nggak paham. Nah, itu beda ya. Jadi bisa baca kitab belum tentu bisa baca semua kitab. Tapi yang penting antum bisa baca kitab gundul dulu. Yang penting antum bisa baca kitab gundul. Ustadz, berarti nanti kita nggak bisa baca semua buku? Jawabannya bisa, tapi antum harus nerjemah dulu satu-satu. Karena sebenarnya baca kitab tuh cepat teman-teman. 3 bulan cukup. Yang lama itu apa? Yang lama itu proses pengumpulan mufrodatnya. Itu yang lama. Jadi kalau misalnya ditanya, Ustadz, Anda bisa nggak dari 0 sampai bisa baca kitab kurang dari setahun? Oh, bisa banget. Tapi kalau ditanya, bisa nggak semua buku bahasa Arab Anda baca setelah 1 tahun? Jawabannya belum tentu. Anda aja ya, kalau disodorin buku kedokteran pakai bahasa Arab, pasti Anda nggak bisa baca. Kenapa? Karena kosakatanya asing. Nah, jadi itu yang lama. Adapun kalau bisa baca kitabnya itu, ya insya Allah bisa gitu. Ada orang yang mungkin beda-beda ya teman-teman.
Jadi antum kan latar belakangnya beda-beda. Sebagaimana yang ketika antum daftar kan anak udah benar dari nol. Di antara antum tuh benar-benar dari nol, nggak kenal nahwu sorof sebelumnya, atau kenal tapi sekedar cuman pernah dengar. Ada yang punya basic tapi dikit. Ada yang punya basic tapi dikit. Taunya cuman huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Cuman itu doang. Tapi kayak mubtada, khobar itu nggak tahu. Ada juga yang udah pernah belajar tapi basicnya lumayan. Udah pernah belajar tapi dia nggak bisa nerapin. Udah belajar jurumiyah, udah belajar mukhtarot, muyasar, durusul lughah, tapi sampai sekarang nggak bisa baca kitab. Nah itu udah punya basic tapi lumayan. Nah jadi dari tipikal 3 ini nggak bisa anak sama ratain. Jadi misalnya nanti di tengah perjalanan, dan ada juga yang ngulang 2 kali ya, maaf. Ada juga yang ngulang dari angkatan sebelumnya. Ada juga yang ngulang dari angkatan sebelumnya. Kan anak satu kelas kan 25 orang ya. Kurang lebih 5 orang buat angkatan lama, 20 orang untuk angkatan baru. Nah, jadi yang ngulang ini sekitar 5 orang. Nah, jadi latar belakang antum di sini beda-beda. Nah, makanya nanti misalnya Pak Abdullah misalnya ngulang. Siapa Mbak Aisyah misalnya setelah 3 bulan skillnya nggak sama kayak Pak Abdullah, yang nggak usah insecure. Kenapa? Karena beda. Pak Abdullah udah mau 6 bulan, Mbak Aisyah baru start di sini pertama. Jadi ingat teman-teman, jangan bandingin proses kita dengan teman yang lain, karena ada yang udah punya basic lumayan, ada yang dari nol banget, ada yang udah ngulang 2 kali. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jangan bandingkan proses kita dengan proses orang lain. Kalau yang lain nanti setelah 3 bulan baca kitabnya bagus, ya udah mungkin dia startnya lebih duluan. Kalau kita nanti setelah 3 bulan baca kitabnya terbata-bata, ya nggak apa-apa. Yang penting nasihat Anda jangan berhenti belajar. Selesaikan, dan fokus ke perkembangan diri sendiri. Pokoknya nanti perubahan ya berarti itu udah bagus. Walaupun nanti setelah 3 bulan terbata-bata. Karena dari semua yang Anda pernah ajarkan, ini kan usul ilmi udah angkatan ke pagi itu angkatan ke-7, kalau malam udah angkatan ke-8 sekarang. Nah, dari kalau di total berapa angkatan tuh? 7 tambah 8 13 15 ya. 15 angkatan. Berarti kurang lebih hampir 200 orang lebih ya. Hampir 300 orang. Itu ada yang kadang sampai bisa baca kitab itu cuma butuh 1 kali ngulang. Jadi antum ikut 1 kali doang itu udah cukup. Ada yang udah 1 kali ngulang itu udah bisa. Ada yang 2 kali ngulang. Biasanya rata-rata itu kalau yang udah punya basic 1 kali ngulang tuh udah sangat cukup. Yang udah punya basic ya biasanya 1 kali ngulang tuh udah sangat cukup. Tapi kalau yang belum punya basic, bener-bener awam banget soal tahu, biasanya dia 2 kali. Biasanya 2 kali ngulang biasanya. Nah, tapi ada juga bahkan yang murid anak tuh sampai 3 sampai 4 kali. Kalau 5 kali kayaknya nggak ada. 3 sampai 4 kali. Panca kitab ngapain ngulang? Nggak apa-apa Ustaz, pengen murojaah. Nah, ada juga. Jadi bukan karena nggak bisa, tapi karena pengen murojaah gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, nanti intinya antum fokus ke perkembangan diri sendiri. Ingat teman-teman, antum belum tentu di pondok 1 tahun bisa baca kitab. Tapi insya Allah kalau di sini antum rajin, bifadlillah ya, insya Allah antum bisa baca kitab. Dengan syarat satu ya, rajin. Tugasnya dikerjain, hadir tiap hari. Kalau nggak hadir, rekamannya ditonton. Pokoknya ikuti instruksi Ana. Tapi kalau antum misalnya mau belajar sama Ana sampai 1 tahun, tapi nggak disiplin, nggak akan bisa. Mau 5 kali, 10 kali ngulang juga kalau antum nggak disiplin, nggak ngerjain tugas, nggak masuk tiap hari, malas dengerin rekaman, nggak bisa. Gitu. Ustadz, ada nggak yang dari 0 1 kali ngulang bisa? Banyak sekali. Bahkan Anda punya murid nenek-nenek, usianya berapa? 58 kalau nggak salah. Pokoknya hampir 60. Itu belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, tapi justru jadi alumni terbaik, teman-teman. Nah, justru jadi alumni terbaik. Kok bisa, Ustadz? Jadi, ditonton ulang lagi video YouTube-nya. Makanya apa? Mungkin. Isi kepalanya mungkin. Akhirnya 1 kali pengulangan cukup. Padahal 1 kali pengulangan aja dia udah bisa baca kitab. Tapi beliau ngulang lagi. Katanya, Ustadz, anak pengen ini, pengen bisa baca kitab. Oh ya udah, pengen murojaah. Ya udah, anak bolehin ngulang gitu. Nah, jadi dia 2 kali ngulang. Tapi sebenarnya 1 kali ngulang waktu itu udah cukup. Cuman
pilihan beliau sendiri pengen 2 kali ngulang. Nah, akhirnya sekarang udah di kelas lanjutan. Jadi kalau ditanya ada nggak yang dari 0 1 kali ngulang cukup? Jawabannya banyak. Itu anak kasih contoh yang nenek-nenek, kenapa? Ya karena kalau nenek-nenek aja bisa, masa antum enggak gitu. Gitu ya. Baik. Nah, itu kelas pemula. Adapun kelas lanjutan, ini targetnya adalah lancar baca. Jadi yang tadinya mungkin di kelas pemula ini antum cuman bisa baca kitab gundul doang, kalau di kelas lanjutan ini targetnya adalah lancar baca kitab gundul. Dan kalau di kelas pemula ini kaidahnya kaidah dasar, kalau di kelas lanjutan ini nanti kaidahnya kaidah pengecualian atau kaidah lanjutan. Dan ini nanti kita akan ngebedah nahu dalam Al-Qur'an gitu. Jadi kalau di sini fokusnya di Al-Qur'an, ngebedah nahu di Al-Qur'an, kalau di sini fokusnya kita bisa baca kitab dulu. Nah, contohnya gimana Ustaz? Nah, ini nih. Nah, ini kan kitab gundul nih. Nanti anak akan tunjuk antum random ya. Siapa aja nanti anak suruh baca. Insya Allah di bulan pertama antum belum pada bisa baca ini. Dan anak jamin di bulan ketiga, walaupun ada salah tapi bisa baca. Misalnya nanti di bulan ketiga, anak nyuruh antum baca segini ya. Anak nyuruh antum baca segini. Mungkin di bulan pertama salahnya banyak. Belasan mungkin ya. Di bulan ketiga insya Allah salahnya paling 5, 3 gitu. Ustadz bisa nggak kita nggak salah sama sekali? Bisa, tapi perlu waktu, perlu jam terbang. Mungkin kalau setelah 3 bulan masih ada salahnya. Targetnya adalah anak selama 3 bulan ini, sekali lagi target anak hanya mengantarkan kita. Patokannya bisa nahu sorof itu apa? Kalau antum ingin tahu antum jago nahu apa enggak, pertanyaannya adalah antum bisa ngirop enggak? Lancar ngirop enggak? Kalau antum lancar ngirop berarti nahu antum bagus. Kalau antum pengen tahu sorof antum bagus apa enggak, pertanyaannya antum jago tasrif enggak? Kalau antum jago tasrif berarti sorof antum bagus. Jelas ya? Nah, itu dia. Kemudian untuk kitab udah hanya sampaikan di awal ya. Kita pakai kitab pertama untuk latihan i'rab, pakai kitab Durusul Lughah jilid 1 sampai jilid 3. Tapi nggak akan kita baca dari awal sampai akhir, enggak. Ana hanya akan pilih beberapa apa namanya? Kan ada hiwarnya tuh, ada hiwarnya. Ana hanya akan pilih beberapa kalimat saja untuk antum i'rab. Jadi nggak akan seperti mungkin orang antum kan udah ada yang pernah belajar Durusul Lughah kan. Nah, mungkin nanti metodenya akan beda sama antum belajar Durusul Lughah sebelumnya. Kalau belajar Durusul Lughah sebelumnya kan dibaca satu persatu. Kalau anak enggak, anak cuma ngambil kalimat-kalimat tertentu aja, gitu ya. Makanya dalam 3 bulan kita bisa dapat 2 jilid, gitu. Tapi nggak semua bab kita baca, gitu ya. Untuk apa namanya kaidah, rujukan kaidahnya kita menggunakan kitab Nahwu Tatbiki. Nah, kitabnya ini nih. Nah, kitabnya ini 600 halaman. Banyak banget Ustaz. Ya, tapi nggak akan kita baca semua juga. Kita hanya ambil latihan-latihannya saja. Sama beberapa kaidahnya. Nanti Anda akan ringkaskan. Pakai, ya pokoknya nanti nggak akan Anda baca semua utuh, nggak. Jadi Anda hanya ambil poin-poin pentingnya saja. Berikutnya, untuk baca kitabnya nanti kita pakai kitab. Tadi udah ada nih. Nah, ini namanya kitab, apa namanya? Al-Mukhtasar fi Nahwi. Ini sebenarnya tafrik ya. Nah, nanti ini nah insya Allah nanti kita akan baca kitab ini di akhir, tapi ini di bulan ketiga ya. Setelah antum belajar Nahwu Shorof selama 2 bulan lebih, baru di akhir kita baca kitab ini untuk mengaplikasikan Nahwu Shorof yang udah kita pelajari. Jadi 2 bulan itu ngapain Ustaz? Latihan i'rab dan tasrif selama 2 bulan. Baru nanti di bulan 3, 2-3 minggu terakhir barulah kita fokus ke baca kitab sampai lancar. Sampai bisa lah. Kalau sampai lancar mungkin sebagian yang lancar. Sebagian lagi terbata-bata mungkin. Tapi yang penting bisa. Patokannya bisa. Nah, berikutnya untuk apa lagi ya kemarin? Untuk tasrifnya nggak ada. Tasrifnya kita nanti pakai modul dari Ana aja pribadi. Nah, ini modul. Ini buat murojaah. Ustadz, kenapa cuma 14 halaman? Iya, karena cuma buat murojaah tujuannya. Jadi nggak ada penjelasan apa-apa di sini. Ini cuma bagan-bagan aja. Ini fungsinya untuk dihafalkan. Segini dihafalin Ustadz. Iya, tapi tenang aja, nggak usah takut. Karena anak nggak akan minta antum hafalin 1 hari segini, nggak. Jadi mungkin sehari kita akan belajar segini. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nanti tanpa antum sadari, wallahi, di akhir bulan antum udah beres semuanya. Hafal nggak Ustaz? Ya 70% hafal insya Allah. 70% hafal. Jelas ya?
gitu. Itu untuk kurikulumnya ya, itu untuk kurikulum sama untuk apa namanya tadi tujuan kita untuk ikut kelas ini. Nah sekarang untuk terkait absensi. Oke, Ana tulis di sini terkait absensi. Ini pertemuan pertama jadi kita belum belajar ya. Ana mau jelasin sistem dulu. Absensi. Afan ya untuk teman-teman yang ngulang mungkin udah paham tapi nggak apa-apa. Baik. Absensi itu jadi penilaian itu, bentar, Ana kasih contoh. Contoh dari angkatan sebelumnya jadi. Afan teman-teman, tiba-tiba sinyalnya keputus. Sebentar. Nah, sudah kelihatan lagi? Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Oke, ini contoh absensinya. Ustadz kok ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang abu, merah. Nah, jadi gini, saya jelasin ya. Yang warna hijau, ini kalau antum hadir tepat waktu. Jadi nanti jam 7.30, Anda akan ngabsensi kayak tadi, kurang lebih 5-10 menitan. Mungkin 5 menit lah. Tadi 10 menit lama karena antum baru ya. Biasanya 5 menit udah beres absensi. Nah, jadi kalau antum hadir, selama Anda masih ngabsensi, antum Anda anggap tepat waktu, paham? Nah, maka nanti absensinya warnanya hijau. Hijau ini dihitung 1 poin. Hijau, Anda sekali ulangi, dihitung 1 poin. Kalau biru apa, Ustaz? Kalau biru antum hadir tapi terlambat. Antum tahu terlambat dari mana, Ustaz? Ya jadi kan kalau Anda selesai ngabsensi kan pasti ada yang warna putih-putih kan? Nanti di akhir. Nah, berarti ya itu antara sakit wajib antum klik polling. Kalau antum misalnya sakit nggak anggap bolos. Karena Anda nggak tahu kan? Antum 25 orang, masa Anda ingat semua mana yang hadir, mana yang sakit, mana yang terlambat, kan nggak tahu. Makanya pentingnya klik absensi di polling. Ya, jelas ya? Gitu. Sebelum masuk klik dulu. Nggak lama klik. Seperti detik doang. Nah, kalau kuning apa, Ustaz? Kalau kuning izin. Kalau abu sakit. Nah, untuk izin sama sakit, kalau 1 hari doang, antum nggak usah izin ke anak, nggak usah ngejapri, Ustadz Afan Ana hari ini sakit, Ustadz Afan Ana hari ini izin, nggak usah, klik aja di grup izin atau sakit. Kalau 1 hari, sekali lagi kalau 1 hari. Kalau antum lebih dari 2 hari nggak masuk, karena izin, misalnya izin safar, misalnya, atau sakitnya lebih dari 2 hari, lebih dari 1 hari, nah maka itu wajib japri. Kalau nggak japri, Ustadz, kalau misalnya nggak japri ke Ana hanya izinkan hari pertamanya saja. Misalnya antum sakit 3 hari, tapi nggak izin, cuman klik doang di grup. Nah, berarti hari pertama Ana klik, Ana kasih abu, hari kedua ketiganya Ana kasih merah. Nah, hari kedua hari ketiganya Ana kasih merah. Merah itu artinya bolos. Bolos. Nah, jadi di sini ada peraturan, kalau 3 kali bolos itu SP1. 6 kali bolos SP2. 9 kali bolos SP3. 10 kali terakhir, peringatan terakhir, 11 kali anak keluarkan. Paham? Gitu. Jadi kalau udah 11 kali anak keluarkan dari grup. Nggak ada pengembalian dana. Kenapa anak keluarkan, Ustaz? Karena nanti jadi penyakit. Penyakit gimana maksudnya, Ustaz? Emang nggak bisa kita standby di grup. Jadi gini, beda teman-teman. Kalau Anda misalnya izin, misalnya ada beberapa murid Anda misalnya izin, misalnya apa namanya, ada beberapa itu sakit, dirawat di rumah sakit, jadi udah nggak bisa ikut belajar lagi. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kasusnya darurat, nggak anak keluarkan. Tapi kalau males, ya anak keluarkan.
nggak ada keterangan, nggak ada konfirmasi, di chat nggak balas, nah itu anak keluarkan. Tapi kalau uzur ya nggak mungkin anak keluarkan. Ini ada kan yang beberapa kayak eh, uzur gitu. Nah ini contohnya Bu Indira. Bu Indira ini apa namanya, di Saudi, beliau tuh di Saudi, apa ya lupa nah tuh waktu itu. Nah intinya gitu ya. Nah kalau kuning sama abu sama biru, pokoknya selain yang hijau, kalau merah nggak dapat poin ya. Kalau merah nggak dapat poin, kalau hijau 1 poin, kalau kuning, abu sama biru itu setengah poin. Jadi nanti anak akan tambahkan. Contohnya ini siapa? Contohnya ini Pak Abid, nih yang nomor 1, Pak Abid. Dia hadir, terus izinnya cuma 2 kali. Nah berarti kan 18 poin, karena hadir tepat waktu 18 kali. Nah izin 2 kali, setengah poin, setengah poin. Nah jadi totalnya 19 poin. Tuh 19 poin. Nah nanti anak akan gabungkan di sini nih. Bulan 1 20 poin, bulan 2 19 poin, bulan 3 18 poin. Digabungin total 57 poin. Nah, ini jadi yang paling besar mempengaruhi nilai itu absensi, teman-teman. Yang paling besar mempengaruhi nilai adalah absensi, sekali lagi. Nah, jadi 60 poin itu diambil dari absensi. Nah, berikutnya nanti ada tugas nahwu, ada tugas sorof, masing-masing 2. Tugas nahwu 2, tugas sorof 2. Nah, kalau tugas nahwu, satu tugas itu bernilai 3 poin. Kalau tugas sorof atau tasrif, satu tugas bernilai 2 poin. Nah, contoh cuma satu doang, berarti cuma dapat 3 poin. Sorofnya dikerjain semua. Nah, Pak Abid rajin. Nah, jadi totalnya 10 poin. Ini contoh, totalnya 10 poin. Nah, ini contoh siapa nih yang kedua nih, Pak Aulia Rahmat misalnya. Ini nahunya cuma ngerjain satu tugas doang, sorofnya juga cuma satu tugas. Ya udah 3 tambah 2 5. Nah, jadi total nilainya ya udah ditambahin aja sama nilai absensinya dia. Nah, gitu. Berikutnya ujian. Ujian ada 3, teman-teman. Ujian bulanan ada 2. Ujian bulan ke-1, ujian bulan kedua. Nah, yang terakhir, yang bulan ketiga adalah ujian akhir. Ujian akhir anak pisah, ada ujian nahwu, ada ujian sorof. Kalau ujian bulan 1 sama kedua anak gabungin, nahwu sama sorof anak gabungin. Tapi kalau ujian akhir nahwu sama sorof anak pisah. Nah, ujian bulanan itu menentukan 10 poin. Jadi bulan 1 5 poin, bulan 2 5 poin. Nah, kalau ujian akhir menentukan 20 poin. Nahwu 10 poin, sorof 10 poin. Jadi misal let's say antum nggak pernah bolos, antum nilainya 60. Contohnya ini di sini ada nggak ya? Nah, ini paling tinggi Mbak Esti. Mbak Esti Hidayati dari 3 bulan cuma izin sekali doang. Nah, jadi nilainya 59,5. Kalau antum nggak pernah izin, nggak pernah sakit, nggak pernah bolos, 60. Nah, berikutnya antum ngerjain semua tugas nih. Nahwu dikerjain, sorof dikerjain, dapat 10 poin kan, berarti 70. Nah, berikutnya antum ngerjain ujian bulanan, betul semua. Nah, misalnya anggap aja betul semua, dapat 10 poin, jadi 80. Nah, berikutnya antum ngerjain ujian akhir, nahwunya 100, sorofnya juga 100, berarti 20, berarti 100. Nah, nanti kita kumulatifin. Nah, contohnya di sini Mbak Esti dapat nilai 97,12. 97,12. Ini paling tinggi kayaknya ya. Iya, paling tinggi. Nah, ini contoh aja ya. Jadi, sekali lagi anak ulang, kalau antum ingin anak 70, paham? Kalau ingin dapat sertifikat, nilainya 70. Sertifikat nilainya minimal 70. Kurang dari 70 nggak ada terbitkan sertifikatnya. Kenapa, Ustaz? Karena dapat 70 tuh gampang banget, teman-teman. Antum misalnya anggap aja kehadiran nilainya 50. Ngerjain tugas paling enggak dapat 60 kan, kalau tugasnya dikerjain semua. Kan antum dari ujian aja nggak mungkin kan ujian semuanya salah kan, pasti ujian sedikit-dikitnya salah, kalau digabungin semua kan dapatlah 10 poin. Nah, artinya kalau antum nanti dapat di bawah 70, itu antara 2, pasti antum jarang hadir. Kayak gitu. Makanya kenapa Anda nggak terbitkan sertifikat yang nilainya di bawah 70, karena biasanya yang dapat nilai 60 nanti biasanya jarang hadir orang gitu. Makanya nanti minimal kalau mau dapat sertifikat 70. Jadi kalau 91 sampai 95 nanti, maaf, 96 sampai 100 sampai 99 ini nilainya A.
A plus, A plus. 90 maaf, sampai 95 itu A. Kemudian 86 sampai 89 itu B plus, jayidan. Kemudian 80 sampai 85 itu B, jayid. Nah, 76 sampai 79 maaf. 79 itu C plus, C plus. Nah, yang paling mentok ini C. Itu 70 sampai 75. Nah, ini C. Di bawah ini udah D. Di bawah 70 udah D. Nah, itu makanya Anda nggak terbitkan. Gitu ya. Ini udah doif, ini makbul, ini jahid, jahidan, mumtaz, mumtaz, murtafi. Kalau tapi ada yang pernah satu orang, setelah itu nggak pernah ada yang lagi. A plus plus ini mumtaz murtafi. Ini mumtaz murtafi, ini mumtaz. Kalau ini kamil, kamil itu sempurna, sangat sempurna. Baik, gitu ya, jelas ya. Jadi minimal kalau mau dapat sertifikat ini. Intinya kalau antum rajin, walaupun nilai antum kecil, pasti antum dapat 70 kok, teman-teman. Kalau antum rajin, walaupun nilai ujiannya kecil, pasti antum dapat 70. Jelas ya? Baik. Nah, itu aja untuk yang ingin Ana sampaikan pagi ini. Jadi tadi udah Ana sampaikan tujuan antum masuk kelas kitab ini tadi bisa baca kitab, menguasai i'rab dan tasrif. Kemudian tadi jangan bandingin proses antum dengan orang lain karena startnya, latar belakangnya beda-beda. Kemudian untuk absensi tadi udah Ana jelaskan poin-poinnya sama penilaian, dan sertifikat juga udah Ana jelaskan kalau mau dapat segitu. Oh ya, Ana lupa. Kalau misalnya nanti antum mau ngulang, ada diskon. Nah, jadi kalau buat yang nilainya A+, kayaknya kalau yang dapat A++ jarang, tapi ya coba kita lihat nanti di akhir bulan ada nggak yang bisa dapat nilai A++. 100 ya. Kita lihat aja. Tapi jarang sih. Baru satu orang yang nemu. Tapi mudah-mudahan ada di kelas ini, di angkatan ini. Jadi kalau antum dapat nilai A+, ini nanti dapat diskon 100. Kalau misalnya antum mau ngulang lagi ya. Jadi misalnya 500 kurangi 100 berapa? 400 ya. Nah, kalau antum mau A itu dapat diskon 75. Jadi 425. Jadi untuk angka tahun ini diskonnya mungkin lumayan besar. Kalau sebelum-sebelumnya ya paling rata-rata puluhan ribu. Kemudian 86 sampai 89 B plus ini dapat diskon 50.000. Kalau 25.000. Di bawah 80 nggak dapat. Tapi intinya kalau antum ngulang, kalau antum rajin ya, kayak segini. Kalau antum rajin segitu. Nah, untuk kelas lanjutan syaratnya apa, Ustaz? Nah, ini terakhir mungkin yang Anda sampaikan. Untuk kelas lanjutan, syaratnya apa? Kalau mau kelas lanjutan, sekali lagi, kelas lanjutan ini antum rebutan sama orang lain, teman-teman. Kelas lanjutan ini karena Anda cuma nerima kurang lebih 20 orang. 20 orang untuk angkatan baru, 5 orang seperti biasa untuk angkatan lama. Jadi total 25 orang maksimal. 25 orang maksimal. Nah, ini Ana cuma terima kriterianya yang pertama, untuk yang nilainya mumtaz, atau mumtaz murtafi, pokoknya lebih dari 90, itu nggak ada tes. Tidak ada tes. Tidak ada tes. Ana langsung terima, insya Allah. Untuk yang nilainya di atas 90. Karena itu udah pasti lancar ngi'rabnya. Baik. Untuk yang nilainya di atas 80, ada tes. Berapa soal, Ustaz? 50 soal. Minimal betul 30. Tapi kalau kelasnya penuh, anak pilih yang nilainya paling gede. Misalnya kelasnya sisa 6 orang. Ada 15 orang yang tes. Nah, maka anak pilih nilainya yang paling gede. Paham? Nah, untuk yang nilainya di bawah 80, anak wajibkan ngulang dulu. Untuk yang nilainya misalnya 70, 75, anak wajibkan ngulang dulu. Nggak boleh ikut kelas lanjutan. Kalau yang nilainya di bawah 8, anak wajibkan ngulang. Kalau yang di atas 80 tes, kalau yang di atas 90 wajib ngulang.
Jadi kalau antum misalnya nanti mau ikut kelas lanjutan, dari sekarang dipersiapkan. Paham? Itu dia. Ustadz, kelas lanjutannya bukannya kapan? Insya Allah setelah batch 12 beres. Batch 12 malam atau batch 10 pagi. Iya, pokoknya pembukaannya itu tengah tahun. Untuk kelas lanjutan 2000 berapa ini? 26. Pembukaannya itu pertengahan tahun, sekitar bulan Juni. Tapi kelasnya mulainya bulan Oktober. Nah, jadi antum misalnya ada yang mau ngulang kelas pemula 2 kali buat persiapan ke kelas lanjutan, masih ada harapan. Tapi ingat, kelas lanjutan tahun ini udah buka di awal tahun. Kemarin angkatan 2, angkatan 3 insya Allah buka di bulan Oktober. Pagi cuma nerima 25 orang, malam juga cuma nerima 25 orang. Kalau misalnya Anda nggak keterima, Ustaz, ya berarti antum nunggu yang tahun 2027. Bukannya kapan? Habis Ramadan. Berarti bukannya Maret. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sekali lagi, usul ilmi belum punya pengajar. Pengajarnya cuma Ana. Kenapa Ustaz? Banyak faktor. Ana nggak bisa jelasin sekarang. Nanti kapan-kapan kita sharing-sharing. Tapi intinya untuk sekarang, Ana dulu yang megang. Ana dulu yang megang untuk sekarang. Jadi antum akan ketemu sama Ana di kelas pemula dan akan ketemu sama Ana di kelas lanjutan. Kemungkinan besar Ana ngajar kelas pemula sampai, kalau kelas malam cuma sampai batch 12. Batch 11 udah hampir penuh, sisa 3 seat lagi. Batch 12 masih kosong. Kalau batch 12 penuh dan masih banyak yang daftar, kemungkinan yang ngajarnya udah bukan Ana lagi. Kemungkinan Ana lempar ke orang lain. Nah, kelas pagi juga cuman sampai batch 10 doang. Kalau sampai batch 10 udah penuh, sekarang baru sampai batch 9 masih buka sama 10. Kalau udah sampai bukan Ana lagi. Jadi kalau misalnya antum mau ngulang di batch berapa, 8, 9, 10, kayaknya masih Ana yang ngajar. Tapi kalau udah ngulang di batch pagi kelas angkatan 11, 12, kayaknya bukan Ana yang ngajar. Gitu ya, jelas ya. Itu yang bisa Ana sampaikan. Kita kelas sampai jam 8.30 ya, sampai setengah 9. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, biasanya Ana simpen di 10 sampai 15 menit terakhir, gitu ya. Nah, itu aja yang bisa Ana sampaikan. Jelas ya terkait sistemnya, teman-teman? Jelas? Jelas Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, nah nanti kita mulai belajarnya kapan? Besok. Besok kita mulai belajar. Ingat teman-teman yang udah punya basic, seminggu 2 minggu pertama pasti akan terasa jenuh. Seminggu 2 minggu pertama pasti akan terasa jenuh. Kenapa Ustaz? Karena kita belajar lagi dari basic. Dari apa itu nahwu, apa itu soroh, apa itu domir, dan seterusnya. Tapi nanti setelah 2 minggu, itu materinya lumayan berat. Makanya buat yang udah punya basic, sabar aja dulu. Insya Allah setelah 2 minggu, materinya akan sangat kompleks gitu. Jadi pokoknya di usul ilmi nggak bisa kalau antum nggak mau roja. Kalau antum nggak mau roja pasti gagal. Pasti gagal. Jadi kalau ditanya, Ustaz, berapa sih waktu yang Ana luangkan dalam sehari biar maksimal? Kalau sejam doang cuman pas kelas, jawabannya antum pasti nggak maksimal. Pasti 100% nggak maksimal. Kecuali yang murojaah doang. Kalau yang murojaah doang 1 jam cukup. Tapi kalau yang benar-benar masih belum punya pengalaman, nah itu nggak bisa sejam. Minimal 2 jam. Sejam pas antum hadir di sini, sejam buat ngerjain tugas. Sama buat nonton video ulang. Paling bagus 3 jam. Antum luangin waktu 2 jam untuk nonton video sama buat ngerjain tugas. Nonton video ulang sejam, sama ngerjain tugas ya 1,5 jam cukup. Untuk bisa kompeten. Oh, ini bukan Anda nggak menyarankan mondok atau kuliah ya. Bagus, cuman maksud Anda tuh 2,5 jam itu effortnya lebih rendah daripada antum pas mondok atau kuliah, maksud Anda tuh gitu. Jadi kalau misalnya antum nggak bisa ngeluangin waktu 2,5 jam, antum mau kapan bisa baca kitabnya, teman-teman? Antum udah dikasih kelas seefektif ini, seefisiensi ini, dengan waktu sesingkat ini, cuman dari rumah. Kalau antum masih nggak bisa baca kitab, siapa lagi yang bisa ngajarin antum baca kitab, teman-teman? Karena di pondok itu 5 jam sehari belajar. Di kampus juga sama 5 jam sehari. Nah, kalau di kampus sama pondok harus tempuh perjalanan dulu dan lain sebagainya. Nah, ini antum cuma ngeluangin waktu 1 sampai 2 jam doang. Nah, kalau antum di sini misalnya nggak bisa maksimal, maka di tempat lain pun antum pasti nggak maksimal juga. Karena yang se-effort serendah ini aja, antum nggak bisa maksimalin, apalagi yang effortnya lebih tinggi. Nah, maka itu coba antum bertarung dengan nafsu sendiri.
Nah, nanti pasti Ana liatin ya. Bulan 1 ini pasti yang hadir di atas 20 terus. Dari 18 sampai 22 dulu. Bulan 2 pasti yang hadir di atas 15. Nah, bulan 3 sisa para petarung doang tuh. Yang hadir antara 11 sampai 15 orang. Pasti gitu. Tiap tahun kayak gitu. Pasti nanti di bulan ketiga itu yang hadir kalau 25 orang sekelas ya antara 11 sampai 15 orang aja. 10-nya kemana Ustaz? Antara ada yang ngundurin diri, keluar, dikeluarin, males, dan lain sebagainya. Sering izin dan lain sebagainya. Pasti. Ustaz, kenapa antum nggak doain kita semuanya? Nggak bisa, ini udah sunatullah. Dalam belajar itu, pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Dalam bisnis sama. Ada yang sukses, ada yang gagal. Itu udah sunatullah. Nah, pertanyaan Ana, antum mau jadi yang mana? Nah, mau jadi yang sukses, apa mau jadi yang gagal? Nah, itu kembali ke antum, bukan ke guru. Nanti karena sengaja. Oh, Ana nggak suka nih sama Fulan. Ana gagal luar sana ya. Tapi Ana nggak kayak gitu. Tapi insya Allah Ana pengennya semuanya berhasil. Yang sakit pasti Ana cacetin terus. Yang jarang hadir pasti Ana japri-japri terus. Nah mungkin kalau Pak Abdullah tahu ya, Ana suka ngetek-ngetekin yang jarang masuk gitu. Tapi kalau antum masih jarang masuk, udah Ana kejar-kejar, ya berarti itu salah antumnya, bukan salah Ananya. Jadi wala talumanna ila nafsak. Jangan kau celah selain diri kamu sendiri. Kalau 3 bulan nggak bisa baca kitab, salah antum. Ya, gitu. Baik. Silakan 15 menit untuk pertanyaan. Tafadhol, ada yang mau bertanya silakan open mic. Ada. Ada waktu 15 menit terakhir buat sharing-sharing. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ya. Bisa nanya Ustadz, Boleh. untuk pekan pertama, anak baru punya durus logo yang jilid 1 sampai jilid 2. Karena yang Ya, nggak apa-apa. jilid 1 sampai 3 baru dipesan Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Karena bulan 1 emang pakai jilid 1. Bulan 2 nanti jilid 2. Gitu ya. Nah, bisa Ustadz. Nah, cukup. Nah. Ada lagi? Oh ya, untuk kitab Nahwu Tatbiki nggak wajib ya teman-teman. Tapi kalau antum punya bagus. Karena bakal kepake terus itu. Ada lagi teman-teman? Ini nggak pada tidur kan? Tidak, Ustaz. Baik. Silakan yang ada pertanyaan. Apa aja terserah teman-teman. Nggak usah malu-malu. Insya Allah kita nggak ada kamera juga kan. Jadi ya, orang nggak ada yang lihat antum lagi ngapain. Tafadhol. Ada yang mau nanya lagi? Untuk tanya Ya. mana tentang model ujian. Maaf suaranya keresek-keresek. Bisa diulang? Bagaimana tentang apa namanya model ujiannya, Ustaz? Dari mana tentang? Bagaimana tentang model ujiannya? Model Oh. ujian bagaimana? Materi ujiannya. Jadi pakai Google Form, pilihan ganda. Kalau bulan 1 sama bulan 2 20 soal. Kalau bulan ketiga sama 20 soal juga, tapi Nahwu 20, Shorof 20. Jadi 40. Paham? Ujian akhirnya. Gitu. Pilihan ganda gampang, Pak. Ujiannya bukan ujian lisan ya, ujiannya ujian pilihan ganda. Nggak ada ujian lisan, insya Allah. Gitu. Jelas ya? Untuk soal ujiannya gampang. Jadi nanti soal kalau bulan 1 ya soal ujiannya yang ada di bulan 1 doang. Bulan 2 ya soal ujiannya cuma yang di bulan 2 doang. Nah, baru bulan 3 ujian akhir itu gabungan dari bulan 1 sampai bulan 2 gitu. Sampai bulan 3 maaf. Gitu. Tapi bulan 3 biasanya materinya cuma 2 minggu doang, sisanya baca kitab gitu. Paham ya? Jadi yang paling padat itu sebenarnya materi bulan 1 sama bulan 2. Dan materi paling pentingnya itu di bulan 1. Kalau bulan 1 antum nggak paham, bulan 2 udah susah. Nah, contoh, bulan 1 kan belajar ma'rifah nakiroh nih. Kalau antum nggak paham ma'rifah nakiroh, udah, antum kesananya udah nggak paham apa-apa. Makanya anak bilang, kalau orang yang udah bolos di bulan 1, pasti bulan 2 udah nggak bisa masuk lagi. Karena udah nggak nyambung. Jadi, sekali lagi, Nahwu ini bahaya, teman-teman. Nahwu ini ilmu yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya antum hari ini nggak dengerin rekaman nih, tiba-tiba besok masuk, nah, pasti besoknya nggak paham. Makanya Nahwu itu harus berkesinambungan dalam
misalnya kemarin nggak masuk, ya kemarin nyambung gitu. Makanya coba lihat nih, yang bulan satu jarang masuk, pegang omongan anak. Yang bulan satu udah banyak izin, bulan satu udah jarang masuk, pasti bulan dua udah nggak ada. Entah keluar atau dikeluarin, antara dua itu. Pasti bulan dua udah nggak ada, futur. Pasti. Karena makanya Anda sekali lagi tekankan bulan satu ini pondasinya. Hati-hati. Baik, silakan, masih ada kurang lebih 10 menit, Fadal. Karena Ustaz izin soal untuk Ya. yang nahwu lanjutan itu apakah akan dikasih info atau bisa ikut booking tesnya gitu Ustaz? Iya, nanti pas buka pendaftaran Anda share di grup komunitas. Oh iya, itu belum Anda share ya link grup komunitas. Nah, silakan teman-teman bisa Sudah. gabung grup komunitas ya. Oh, Udah. nah. Anda share di grup ya teman-teman ya. Siap, siap. Nah, Nah, sudah. Jadi nanti untuk informasi lengkap dan lain sebagainya, Anda akan share di apa? Di grup komunitas. Misalnya ada yang mau ngulang sisa kursi yang kosong itu di batch berapa aja. Nah, itu Anda share di grup komunitas. Misalnya antum mau ikut kelas lanjutan. Nah, itu juga biasanya informasi di grup komunitas. Semuanya pokoknya di grup komunitas. Baik. tanya lagi Ustaz. Iya. Kalau semisalnya dalam angkatan ini mungkin di bulan satu mungkin sudah ada yang keluar mungkin. Terus misalnya ada teman yang mau ikut itu apakah bisa langsung ikut atau dia harus nunggu angkatan selanjutnya gitu Ustaz ya? Atau ada batasan tertentu yang dimana tolib baru Kursinya itu 01 gitu. tolib baru itu harus mungkin syaratnya lihat rekaman dahulu baru itu atau gimana gitu. Iya, jadi misalnya bulan satu ada yang keluar. Jadi kan kursinya 01. Terus ada yang mau ikut. Jawabannya boleh, tapi kan otomatis kita masuk ke bulan kedua kan. Nah, eh, jadi harus bisa ngikutin syaratnya itu aja sih. Harus bisa ngikutin. Tahunya dari mana? Nanti anak kasih ujian bulan satu dulu. Kalau bisa ngerjain ujian bulan satu nilainya ya pokoknya nggak di bawah 10, misalnya 13, 14, anak terima gitu. Tapi kalau misalnya nilainya terlalu kecil, 5, 6, nah kalau misalnya anak masukin juga nanti kasihan dia di bulan kedua nggak bisa ngikutin gitu. Paham ya? Syaratnya itu aja sih, bisa ngikutin. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Nah, Ustaz, mau bertanya. Mbak Isma. Eh, kalau tidak salah tadi kelas lanjutan dibukanya Oktober ya? Berarti Enggak, bukannya Juni, tapi mulainya mulainya. Oktober ya. Eh, Nah, khawatir ketika jeda masa itu tuh bagaimana untuk menjaga misalnya memang sudah memenuhi untuk kelas lanjutan, untuk menjaga murojaah materi itu khawatir lupa-lupa itu bagaimana nanti? Nah itu kan Mbak kan ini selesainya kurang lebih bulan Juni kan. April sebulan, Mei itu kita ada libur teman-teman. Mei ada libur, berarti Juli kita kurang lebih beresnya Juli lah. Soalnya Mei ada libur seminggu 2 minggu, anak UAS tuh pasti anak liburin, karena anak UASnya padat gitu. Nah terus beres bulan Juli kan. Nah Juli ke Oktober itu biasanya ada jeda satu angkatan sebelum mulai kelas lanjutan itu setelah batch 9 kayaknya. Setelah batch 9 pagi. Berarti antum yang batch 7 ini ada kesempatan untuk mengulang di batch 8 atau untuk mengulang di batch 9. Paham? Buat murojaah. Gitu Mbak Isma. Paham? Iya. Jadi enaknya yang kasihan itu nanti yang batch 9. Batch 9 itu dia nggak bisa ngulang. Jadi langsung masuk ke kelas lanjutan gitu. Nggak bisa ngulang dulu. Nah yang paling enak sebenarnya antum bisa ngulang di batch 8 atau di batch 9 sebelum kelas lanjutan mulai. Tapi ingat ya, kuota untuk yang mengulang itu anak cuma terima 5 aja kurang lebih. Karena 20-nya untuk murid yang baru. Tapi kalau di batch 8 kayaknya udah penuh teman-teman. Paling nanti kalau antum mengulang di batch 9.
Karena di batch 8 udah penuh. Kalau nanti misalnya antum mau ngulang di batch 9 sebelum mulai kelas lanjutan. Jadi nanti ya ada harapan lah insya Allah. Gitu. Jelas ya? Ya kalau yang tidak mengulang ini gimana Ustadz ya? Nah, kalau Maksudnya nggak mau ngulang, enggak pesimis juga kalau, ketika masuk nanti. kalau yang nggak Apakah mau siap ngulang, juga untuk masuk ke lanjutan gitu? ya kalau nggak mau ngulang, solusinya murojaah sendiri. Iya, iya betul. Ya, bisa pakai rekaman, bisa Hmm. ya pokoknya bisa ikut kelas lain dulu, boleh juga, terserah. Pakai rekaman, terserah. Tapi yang penting nanti pas di kelas lanjutannya, karena biasanya nanti pas sebelum mulai kelas lanjutan tuh kita ada murojaah dulu seminggu 2 minggu. Pas nanti mulai Hmm. kelas lanjutan ada murojaah dulu seminggu 2 minggu. Anak tes dulu semuanya irob tasnifnya masih bagus nggak? Kalau irob tasnifnya masih berantakan, anak nggak lanjutin gitu. Karena syarat kelas lanjutan tuh pokoknya irob tasnifnya harus udah bener-bener bagus. Kalau kalau jelek nggak bisa lancar baca kita. Karena kuncinya di situ. Baik. Satu lagi pertanyaan Ustadz. Ada lagi? Nah, Maaf silakan. Ustadz lagi kalau ada kelas percakapan juga nggak sih Ustadz? Nah, ini untuk kelas percakapan, anak nggak bisa megang ya, karena jujur aja anak tuh megang tuh kurang lebih 4 kelas teman-teman. Pagi 2 kelas, satu pemula satu lanjutan, malam juga 2 kelas, satu pemula satu lanjutan. Nah, untuk eh, apa angkatan juga udah penuh sampai kalau kelas malam sekarang berjalan angkatan 8. Tapi udah penuh sampai angkatan 11. Untuk kelas pagi sekarang untuk angkatan 7, tapi udah penuh sampai angkatan 8. Sekarang mau angkatan 9. Nah, jadi anak udah nggak ada waktu untuk buka kelas lain seperti Hiwar dan lain sebagainya, kecuali ada guru lain ya. Ada guru lain. Dan yang kedua, kelas Hiwar itu, kenapa anak utamakan kelas baca kitab, Ustaz? Nggak kelas Hiwar. Nah, jadi gini teman-teman. Alasannya ya, di balik itu semua, pertanyaan anak teman-teman. Kalau antum misalnya Hiwar, antum ingin praktek, butuh orang lain enggak? Anak tanya. Butuh orang lain Betul, enggak? Ustaz. Butuh. Nah, pertanyaannya, nggak semua orang itu punya lingkungan yang bisa diajak ngobrol pakai bahasa Arab. Iya nggak? Setuju. Kalau antum di lingkungan pesantren, mungkin antum bisa praktek sama teman antum, sama ustadz antum, dan lain sebagainya. Atau mungkin antum kuliah di kampus yang menggunakan bahasa Arab, seperti di Lipia, di apa gitu, di UIN, apalah. Ya mungkin antum juga bisa praktek dengan teman-teman yang bisa bahasa Arab juga. Tapi pertanyaan anak, kalau antum misalnya di kampung, antum misalnya belajar khiwar sama anak 3 bulan. Nah setelah antum selesai sama anak, pertanyaan anak, antum mau praktek sama siapa? Bingung kan? Nah otomatis nanti lama-lama luntur, karena jarang praktek. Dan anak nggak mungkin kan ngajarin antum terus setahun 2 tahun, nggak mungkin. Maka dari itu, anak utamakan kelas. Antum misalnya udah belajar sama anak 6 bulan nih, sampai lancar baca kita. Antum mau praktek, butuh orang lain nggak, anak tanya? Nggak betul. Tidak Nggak butuh. butuh. Antum tinggal ambil kitab di rak buku, buka, baca, selesai. Bener nggak? Kalau nggak tahu, tinggal tanya. Tapi kalau khiwat, antum butuh orang lain. Nah, gitu ya. Paham, Mbak Isma? Jadi itu alasan kenapa anak sampai detik ini belum buka kelas khiwat. Karena khiwat itu jujur aja lebih efektif bagi orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Pertama, yang di pesantren. Kedua, yang kuliah di kampus yang pengantarnya bahasa Arab. Yang ketiga, yang tinggal di Arab langsung. Nah, 3 jenis orang ini menurut anak yang paling potensial jago hiwarnya. Tapi kalau antum nggak punya lingkungan, itu agak susah. Anak jujur-jujuran aja, karena anak pernah belajar bahasa Arab di luar lingkungan bahasa Arab itu susah. Anak baru lancar bahasa Arab itu ketika kuliah di Libya. Maksudnya lancar ngomong ya. Kalau lancar baca kitab udah lama, tapi kalau untuk lancar ngomongnya baru pas kuliah di Libya. Karena sebelumnya anak belajar nahwu, sorof, tapi ustadznya juga pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi akhirnya ya kita nggak jago ngomongnya. Baru bisa jago pas dapat lingkungan gitu. Ya, Ustadz. Nah, Terima kasih. Silakan pertanyaan terakhir sebelum mana akhir. Ustadz, Materi Pak Ustadz, mereka saat Ya, materi hari ini ada rekamannya lah saat jadi motivasi. ada. Oh iya, Semua keren. pertemuan ada rekamannya ya. Semua Enggak, pertemuan Ustaz. ada Keren. rekamannya.
kita apa namanya ketemu lagi besok seperti biasa. Ana minta tolong yang tadi telat-telat besok seperti biasa sebelum jam 7.30 udah hadir duluan. Ana udah jelaskan sistemnya. Untuk hari ini Ana anggap semuanya tepat waktu karena antum nggak tahu mungkin. Untuk besok ya pokoknya yang hadir pas Ana lagi ngabsensi itu yang tepat waktu. Setelah itu apa namanya ya Ana anggap terlambat. Ustaz kalau terlambat mending masuk apa nggak usah masuk? Ya mending masuk. Mending masuk gitu. Baik. Jadi gitu ya teman-teman. Nanti kalau masih ada unek-unek atau pertanyaan lainnya bisa antum tanyakan di grup, nanti insya Allah Anda jawab ya biar teman-teman yang lain dapat faedah juga. Nah, Anda cukupkan segitu dulu untuk hari ini, hanya belajar mengenai sistem. Mudah-mudahan ada bayangan ya untuk 3 bulan ke depan perjalanannya seperti apa antum di sini. Silahkan dimanfaatkan kesempatannya teman-teman, karena Ana ada target ngajar cuma sehari 2 jam. Kenapa Ustaz? Ana sebenarnya butuh waktu buat diri sendiri juga ya, buat belajar juga. Karena sejak Ana ngajar sehari 4 jam tuh, Ana tuh ngajar 4 sampai 6 jam tuh. Karena ada 2 orang private ya, ada 2 orang yang private. Jadi kalau di total sebenarnya ngajar 6 jam sih sehari. Kenapa Ana kayak gini? Ya untuk sekarang karena nggak ada guru lain ya. Tapi Ana harapannya itu ke depannya punya partner, punya guru. Jadi kemungkinan besar ke depannya Ana pengen ngajar cuma 2 jam doang, biar Ana waktu belajarnya banyak. Biar Ana waktu belajarnya juga banyak gitu. Karena sebenarnya Ana lebih suka belajar daripada ngajar ya. Jujur-jujur Ana lebih suka belajar daripada ngajar gitu. Jadi Ana sebenarnya apa ya namanya pengennya itu ngajar sehari 2 jam. Jadi silahkan manfaatkan sebaik-baiknya teman-teman. Mumpung tahun ini biasanya kalau pindah guru itu butuh adaptasi lagi. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatannya sebaik mungkin. Jangan bolos, rajin-rajin lah. Kalau futur paksakan. Pokoknya kalau misalnya udah muncul futur itu pasti teman-teman. Semua yang belajar tuh pasti akan merasakan futur. Dan itu pasti. Tapi paksakan aja. Makanya beda. Nanti di bulan kedua itu masalah mental aja. Bulan 1 semuanya semangat, Ana jamin. Bulan 1 semuanya semangat. Bulan 2, 3, 2 akhir sama 3 itu udah masalah mental aja itu. Udah tinggal masalah mental aja, kuat-kuatan mental gitu ya. Pokoknya siapa yang bertahan sampai akhir dia yang insyaallah bakal bisa baca kitab insyaallah. Baik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.